Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Polisi antisipasi gangguan teror kelompok bersenjata saat HUT organisasi Papua Merdeka. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata ternyata seorang kepala desa. Asosiasi Peternak Ayam pastikan harga telur normal saat Natal dan Tahun Baru. Menjelang hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka hari ini, Kepolisian Daerah Papua tengah memantau daerah yang dianggap rawan, seperti Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Mimika. Hingga kini daerah tersebut kerap bergejolak dengan rentetan teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani mengatakan pihaknya memantau pergerakan KKB yang gencar menggalang warga hingga tokoh masyarakat. Paling tidak ada beberapa daerah seperti Intan Jaya, termasuk Yahukimo, Pegunungan Bintang, juga beberapa daerah yang sebetulnya sudah cukup kondusif, paling tidak beberapa bulan ini cukup kondusif, Ilaga dan Tembagapura itu sudah sangat cukup kondusif, sehingga kita lakukan, tapi kita tetap lakukan penebalan kepada daerah-daerah tersebut. Beberapa pasukan yang dari Gakum juga kita lakukan pergeseran untuk melakukan penebalan di daerah-daerah tersebut. Yang lain-lain sementara kita lakukan monitoring untuk di perbatasan Kerom maupun perbatasan Sko, kita juga lakukan monitoring karena biasanya mereka suka melakukan upacara di bulan kegiatan-kegiatan mereka ini, khususnya bulan Desember ini, 1 Desember, sehingga kalaupun ada orang-orang yang melakukan perlintasan batas untuk melakukan upacara, kita bisa antisipasi terlebih dahulu. Sebagai informasi awal, dari perbatasan itu juga disinyalir ada beberapa masyarakat yang menyeberang untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga kita lakukan penutupan dan penyisiran di daerah dari kita ke karena mereka biasanya melaksanakan di daerah Camp Victoria. Sementara itu di Merauke, ratusan polisi dan tentara menggelar apel gabungan Selasa kemarin. Polisi dan tentara akan berpatroli ke sejumlah kawasan yang rawan seperti Kuda Mati, Kampung Domba, Kelapa Lima, Gudang Arang, dan Buti. Kita bekerja sama menggerakkan unsur-unsur yang ada di TNI maupun Polri, baik itu unsur intel dan lain sebagainya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan 1 Desember atau pelaksanaan HUT. Jadi perlu saya sampaikan terkait jadi kita semua solid. Kita nanti akan sering melaksanakan patroli bersama, intinya menunjukkan pada masyarakat bahwa jangan macam-macam intinya nanti kita bagi menjadi 6 tim yang ingin berusaha menimbulkan gejolak antisipasi, jangan coba-coba untuk melaksanakan itu, karena kita TNI Polri siap melibas siapapun yang akan berusaha mengganggu keamanan di wilayah Merauke. Kawasan mana Pak yang menjadi fokus pengamanan ini Pak, patroli nantinya? Dan ini kita akan dalam hal ini untuk keamanan tetap siang dan malam. Leadernya nanti adalah pihak polisi. Kita TNI siap membackup di belakang. Sudah ada merah putih. Di sini yang boleh kita kibarkan di bawahnya merah putih Amerika, Inggris, Prancis, sebagainya, negara-negara PBB. Negara yang musuh negara kita, negara yang melawan negara kita, tidak bisa, itu kan bukan negara, itu pemberontak. Nah, video ini kan sudah viral Pak Kapolres. Nanti kita pelajari, kalau memang itu ada dan indikasi pidana dan makarnya, kita tangkap yang bersangkutan. Tapi ini kan membuat masyarakat resah ketika beredar di masyarakat ini Pak Kapolres.
Kira-kira mungkin tindakan selanjutnya ini kan sudah cukup meresahkan. Biarkan kita punya sersa bicara dengan tugasnya dan intel agar ini berjalan dulu, ya kan? Nanti kalau mereka tidak bisa baru Kapolres turun, oke? Di Mimika, polisi juga siaga mengantisipasi orang yang ingin merayakan HUT OPM dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Bersama-sama dengan jajaran Polres Mimika meningkatkan kegiatan kepolisian mulai dari patroli gabungan hingga razia-razia tempat yang dianggap menimbulkan kerawanan kamtip. Mulai dari itu kita bergabung dengan jajaran Polres Mimika, Polsek Mimika Timur, hingga Polres Tembagapura. Kegiatan tersebut dimulai dari penyambangan wilayah-wilayah, terutama malam hari. Kemudian kegiatan masyarakat di jam-jam tengah malam yang perlu kita awasi secara serius terkait maraknya laporan terkait adanya orang mabuk. Orang mabuk di wilayah seputaran Kota Timika. Kami dari aparat kepolisian akan memberi himbauan terus-menerus kepada masyarakat dan tokoh masyarakat di wilayah Kota Timika untuk membantu kami pihak kepolisian apabila menemukan kelompok atau seseorang masyarakat yang sering mengkonsumsi miras untuk tidak membuat keributan di wilayah, terutama di tempat-tempat umum. Kemudian untuk anak-anak menjelang bulan tahun baru, remaja, kami minta untuk berhati-hati, ya berhati-hati mulai dari berkendara dan terkait petasan, ya petasan yang mungkin mereka membuat sendiri, ya dengan bahan-bahan tertentu sehingga bisa berakibat terluka atas kegiatan-kegiatan. 1 Desember diklaim hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Kelompok separatis kerap mengibarkan bendera bintang kejora yang merupakan simbol perjuangan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Papua. Demius Magayang alias Temius Magayang, Komandan Operasi Kelompok Kriminal Bersenjata Wilayah Yahukimo, ternyata Kepala Desa Sesepne, Distrik Kelam 2, Kabupaten Yahukimo. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan penyidik saat ini sedang mendalami dugaan penggunaan dana desa oleh pelaku untuk operasional KKB. Sabtu lalu Demius ditangkap Satgas Nemangkawi di Jalan Gunung, Distrik Dekai. Demius berusaha melawan sehingga petugas melumpuhkannya dengan tembakan. Saat ini Demius masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua dan belum bisa dimintai keterangan oleh penyidik. Yang menarik bahwa dari Temius Magayang ini dia berusia 25 tahun. Pekerjaan dia adalah yang kita dapatkan dari anggota di Yahukimo adalah kepala desa di Kampung Sesepne, Distrik Kelam 2, Kabupaten Yahukimo. Ini yang menjadi profil dari Temius Magayang. Cuma memang dia keterlibatannya kita sedang dalami. Memang ada beberapa kejadian sejak dari awal tahun 2021 ini, mulai dari kejadian pembakaran alat berat, kemudian penembakan beberapa orang masyarakat, termasuk yang terakhir adalah kejadian pembakaran karyawan Indo Papua. Untuk kejadian-kejadian itu kita sedang dalami, akan tetapi memang dalam hal ini yang akan kita sangkakan 4 LP tersebut. 4 LP tersebut yang akan kita sangkakan. Kemudian terkait dengan status dia sebagai kepala desa, ini berarti ada kemungkinan selama ini operasional itu dia menggunakan dana desa juga yang jumlahnya lumayan besar. Ini yang saya sampaikan tadi kepada rekan-rekan, profil ini yang menarik memang, sehingga tentunya ketika dokter nanti sudah nyatakan dia bisa untuk dilakukan pemeriksaan, kita akan lakukan pendalaman terhadap data profiling tersebut dan juga keterlibatan pada kasus-kasus lain yang ada di Yahukimo. Kalau aktivitasnya dia sebagai di dalam kelompok itu sendiri
dimulai tahun berapa lama? Karena dia masih cukup muda, 25 tahun. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, kurang lebih 2 tahun terakhir ya. Ya, 2 tahun terakhir ini. Informasinya juga Temianus ini termasuk yang paling sadis ya. Dia sebagai eksekutor. Kalau yang dilakukan pada saat kejadian yang Senat Sol, keterangan dari Senat Sol itu dia yang melakukan pembacokannya. Temianus. Demius menjabat sebagai Komandan Operasi Kodap 17 Kalibele bersama almarhum Senat Sol. Selama 2 tahun terakhir, mereka kerap melancarkan teror. Demius terlibat 4 kasus pembunuhan. Tahun 2020, ia menghabisi nyawa staf KPU Yahukimo Hendrik Jovinski. Kemudian penyerangan 2 tentara Satgas Pamrahwan 432 di ujung Bandara Novgorod DKI. Dan pembunuhan warga sipil Muhammad Thoyib. Saat ditangkap, petugas menemukan sepucuk senjata api rakitan beserta 8 butir amunisi kaliber 5,56. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Asosiasi Peternak Telur Ayam Merauke menjamin harga telur saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru tidak akan naik. Alasannya karena saat ini lebih dari 10 peternak ayam di Merauke produksinya normal. Ketua Asosiasi Peternak Ayam Telur Merauke, Thomas Kimko, meminta warga membeli telur lokal karena lebih fresh. Menjelang Hari Raya Natal, untuk ketersediaan stok telur di Merauke, saya pastikan aman. Karena para peternak-peternak penyangga yang notabene-nya populasi di atas 10.000, saat ini sudah produksi semua, dan stok yang kami amati di gudang-gudang para peternak ini cukup tersedia, dan saya pastikan untuk Natal dan Tahun Baru kita tidak datangkan dari luar Kabupaten Merauke. Untuk harga bisa distabilkan? Kami sampaikan untuk harga, kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa harga pakan atau harga produksi dasar pakan ayam saat ini semakin meningkat. Bayangkan di tahun 2021 ini di bulan November itu naik 2 kali lipat. Maka untuk harga telur kami sampaikan bahwa berkisar terendah di Rp60.000 dan tertinggi di Rp85.000. Dengan harga-harga ini kami pastikan bahwa untuk peternak lokal asli Merauke mudah-mudahan bisa balance dengan pengeluaran harga produksi, dalam hal ini harga pakan yang sangat tinggi dan sudah naik berapa kali lipat. Thomas juga menjamin harga telur di Merauke masih terjangkau karena dijual Rp60.000 per ak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejak tahun 2014 hingga saat ini lapas kelas 2B Merauke tidak memiliki tenaga medis. Kondisi ini tentu sangat mengenaskan. Warga binaan yang menderita tidak bisa ditangani di lapas, dan biasanya bila kondisi parah, petugas membawanya ke rumah sakit. Tinus, salah seorang narapidana di lapas ini misalnya, sejak sebulan yang lalu sakit. Ia tertidur di ruang observasi lapas tanpa ditangani tenaga medis. Hal yang sama juga dirasakan Alfred. Ia hanya terduduk di ruang ini sambil berdoa agar penyakitnya hilang. Bagaimana pelayanan kalau di lapas ini? Susah. Kenapa dia? Karena pelayanan kurang, tidak ada apa. Antri dokter. Tidak ada. Obat-obat juga? Obat-obat juga terbatas. Terbatas juga ya? Jadi selama di sini kau sudah pernah ke rumah sakit juga untuk berobat? Iya, sering. Di bawah ya? Sudah berapa lama itu? Sudah 1 bulan. 1 bulan ya. Nah, kau lihat pelayanan ke sana sini bagaimana di lapas ini? Ya, kurang. Kurang ya? Kenapa? Apanya yang kurang sini? Layanan, terus biasa kadang obat-obat medis. Obat-obat ya. Jadi yang layani kamu siapa? Layani. Iya, yang layani di sini kesehatan ini. Jadi yang layani kamu siapa di sini selama ini? Petugas lapas di sini. Oh, dorang mantri? Bukan ya. Lapas Merauke tidak menutup mata atas kondisi ini. Pimpinan lapas sudah mengajukan permintaan tenaga medis, namun hingga kini belum ada realisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Menjelang ujian semester sekolah di Merauke yang akan dilaksanakan awal Desember nanti, ternyata banyak guru yang tidak berada di tempat alias mangkir mengajar. Kondisi ini tentu sangat ironis di tengah upaya meratakan pendidikan. Dinas Pendidikan Merauke meminta semua guru segera kembali ke sekolah tempat mereka mengajar karena pelaksanaan ujian semester sudah semakin dekat. Dinas tidak segan-segan menjatuhkan sanksi bagi guru yang membandel. Belum optimal semua di lapangan, namun kami berpulang dari daerah-daerah seperti Wanta, Bonji, Wayang, Kimam, dan juga Tubang, Karten, Kuti, semua sudah kami tetap buka di sana, itu mensosialisasi dana bos dan juga MBS berbasis sekolah dan kami arahkan tetap ada di tempat tugas. Sekarang ini cukup banyak guru yang belum ada di tempat tugas, Pak, ya? Cukup banyak kembali ke tempat tugas karena mengingat ketika dia kembali ke tempat tugas, guru yang ada di 3T, kami bayar 3T atau pembatasan yang 3T yang diberikan secara remote untuk membantu proses pembelajaran ini. Kalau mereka tidak ada, ya tetap tidak berikan dana. Akhirnya mereka kembali ke tempat tugas. Jadi itu sanksinya? Iya, sanksinya. Karena memang sudah berjalan. Karena selama ini daerah Wan seperti Torok, Ladar, Sabor, dulunya tidak berjalan, tapi sekarang berjalan karena kami tegaskan bahwa apabila tidak ada tempat tugas dan tidak ada absen di tentang kepala kampung dan kepala distrik, maka kami tidak akan bayar khusus untuk 3T. Rata-rata kami baru pulang 2 hari yang lalu, mereka kembali semua. Ujian semester sekolah akan digelar pada minggu pertama bulan ini dengan sistem tatap muka untuk siswa SMP dan SMA. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini guru taman kanak-kanak di Merauke yang berjumlah 200 orang masih berstatus sebagai guru honorer. Mereka meminta pemerintah menaikkan statusnya menjadi pegawai kontrak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Merauke, Teresia, mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Bupati dan berharap bisa segera dikabulkan. Kita guru TK tuh rata-rata semua itu honor sekolah sama honor yayasan. Untuk itu kemarin kita sudah ketemu dengan Bapak Bupati waktu ulang tahun PGRI. Saya selaku Ketua GTKI menyampaikan aspirasi dari teman-teman semua. Jadi respon dari Bapak Bupati bahwa nanti beliau akan usahakan yang dari kami SK honor yayasan dan honor sekolah, nanti kami mendata semua baru kami antar ke Bapak Bupati dan Bapak Bupati akan buat SK supaya guru-guru itu diperhatikan nasibnya, terutama untuk mereka yang usianya masih muda di bawah dari 34 sampai 35 tahun itu nanti mengadakan untuk mereka bisa PNS, dan yang 37 tahun ke atas nanti diusahakan untuk mereka P3K. Untuk guru TK sekarang ini ada berapa umur yang paling tertua, Ibu? Kita umur yang sudah tertua tuh sudah 50 lebih, Pak. 50 lebih ya? Iya. Untuk di Merauke sendiri ada berapa TK, Ibu? Kita di Kabupaten Merauke sendiri ada 200-an TK. 200 TK. Ratusan guru TK honorer tersebut tersebar di sejumlah sekolah milik pemerintah di Merauke. Tentu banyak suka duka yang mereka alami, mulai dari status yang tidak pasti, keterlambatan menerima gaji, hingga perjuangan berat mengajar di daerah terpencil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemkab Mimika akan menerapkan pembatasan level 3 sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan Kemendagri. PPKM level 3 ini hanya berlaku 10 hari untuk mengantisipasi tingginya lonjakan penyebaran COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru. Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop, mengimbau warga tetap patuh menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Saat penerapan PPKM level 3, jumlah jemaat yang ke gereja akan dibatasi. Begitu juga perayaan Tahun Baru, Pemkab akan meniadakan pesta kembang api. Negeri nomor 62 tahun 2021 itu terkait dengan PPKM, penerapan PPKM level 3 di liburan Natal dan Tahun Baru. Itu sebenarnya prinsipnya pada untuk tujuan untuk mengurangi penyebaran COVID lagi, orang jangan banyak kumpul-kumpul dan lain-lain, sehingga misalnya orang bepergian kemana-mana, ini akan menimbulkan, karena ini libur kan, menimbulkan itu yang pertama. Yang kedua, di dalam instruksi juga itu ada informasi tentang melarang semua pegawai ASN dan BUMN dan BUMD supaya melakukan liburan, cuti dan lain-lain. Bukan liburan, cuti itu dengan maksud artinya dia boleh libur tapi di tempat, dia tidak boleh kemana-mana. Oke. Jadi sebenarnya secara prinsip di Indonesia, secara khusus di Mimika,
kami akan mengikuti aturan itu. Hanya bukan berarti bahwa COVID ini akan semakin naik, bukan. Ya, ini hanya untuk menjaga, mencegah dan lain-lain. Jadi kita tinggal ikutin saja apa yang terjadi di sini. Tidak boleh ada malam tahun baru, ya, begitu. Ibadah dibatasi 50%, apa segala macam. Jadi itu prinsipnya sebenarnya. Pemkab Mimika juga tetap membuka gerai vaksinasi sehingga warga yang belum divaksinasi bisa segera datang. Saat ini vaksinasi di Kabupaten Mimika belum mencapai target. Namun kasus COVID-19 di Mimika saat ini sudah tidak ada. Pada PPKM level 3 nanti, aktivitas warga dibatasi mulai dari pukul 6 pagi hingga 10 malam. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik, menyerahkan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD tahun 2022 kepada DPRD Puncak untuk dibahas dan disahkan Selasa kemarin. Willem Wandik mengatakan kepemimpinannya bersama Wakil Bupati telah memasuki tahun keempat. Ia mengaku sudah melaksanakan hampir seluruh pembangunan di berbagai bidang. Jadi target pada tahun dulu kan sepakat bahwa nanti berakhir di 2021. Artinya berakhir dalam arti masa berlaku khusus. Maka negara mengevaluasi selama ini penggunaan dana khusus, bagaimana transfer, dan selama ini dilakukan ternyata selama 20 tahun. Ternyata karena negara ambil alih lagi, merubah. Tadinya lewat provinsi, sekarang langsung ke kabupaten-kabupaten. Bukan ini adalah suatu politik, bukan. Ini bukan karena masalah, bukan. Tapi itu adalah suatu hasil evaluasi secara mendalam selama 20 tahun. Sehingga tahun ini, tahun 2022 itu seluruh provinsi, kabupaten kota langsung dari negara kirim seperti Daudak dan sehingga salah satunya yang luar biasa bagian selama ini OSUS itu biasa cair di tahun bulan Desember sebelum minggu. Ini hal ini yang membuat sehingga selama ini kita juga mengeluh juga. Nah mudah-mudahan dengan adanya bersamaan ini seperti transfer seperti DAU setiap bulan itu masuk. Harapan kita OSUS ini akan seperti ini. Mudah-mudahan ke depan tidak ada halangan. Apakah ini kan sebagai bagian dari kebijakan negara terhadap pembinaan Papua Barat untuk penggunaan dana. Di hadapan DPRD, Bupati juga menyampaikan proyeksi pendapatan daerah Puncak sebesar 1,4 triliun rupiah atau naik 180 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Sidang APBD ini digelar di Kabupaten Mimika karena situasi di Puncak hingga saat ini belum aman. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.